saya Angelina dari Prodi Administrasi Pendidikan semester 6. Di video kali ini saya akan membahas tentang pemilihan topik penelitian. Mengenai pemilihan topik penelitian pasti nggak asing lagi kan bagi kalian yang semester atas, semester 5, 6, 7 tentang pemilihan topik penelitian. Banyak sekali kendala yang kita hadapi, misalnya contoh kecil ini ya, kita punya judul nih, tapi datanya sulit kita dapatkan. Nah, terus juga kita punya judul, kita nggak tahu masalahnya seperti apa, kita nggak tahu bagaimana cara melakukan penelitian di lapangan. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya kita melakukan pemilihan topik penelitian yang baik dan benar, dan akan mempermudah kita dalam melakukan penelitian. Pengertian pemilihan topik penelitian dapat diartikan sebagai kejadian, peristiwa, ataupun fenomena yang akan dijadikan lapangan penelitian oleh si peneliti itu sendiri. Dapat berupa topik pokok atau rumusan masalah atau alasannya. Tujuan dari pemilihan topik penelitian, di mana tujuannya adalah untuk mengarahkan ketika kita mencari sumber-sumber yang akan dijadikan data penelitian. Maksudnya di sini yaitu mempermudah kita dalam mencari sumber-sumber data yang kita perlukan pada saat kita melakukan penelitian. 4 hal yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan topik. Pertama, topik tidak berada di luar jangkauan peneliti. Suatu penelitian tidak akan berhasil jika seorang peneliti tidak mempunyai bekal yang cukup dalam pokok masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu, selain pengetahuan, kecakapan dalam mengelola data sangat penting dibutuhkan dalam penelitian. Dan di sini saya akan membahas bagaimana sih cara mengelola data dalam penelitian. Di sini ada 4, yaitu pertama, tersedia dana yang cukup. Kedua, batas waktu menyelesaikan penelitian. Ketiga, sponsor atau konsultan. Keempat, kerjasama dengan pihak lain. Pertama, tersedia dana yang cukup. Di sini pelaksanaan penelitian bisa macet karena kekurangan dana. Dan di sini kita membutuhkan manajemen keuangan yang baik dalam melakukan penelitian. Kita nggak perlu mengeluarkan banyak dana dalam melakukan penelitian, tapi yang lebih pentingnya bagaimana metodologi yang kita gunakan dalam melakukan penelitian, maka hasil penelitian itu akan baik. Bukan karena dananya besar maka penelitiannya baik, enggak, tapi lebih kepada bagaimana metodologinya yang kita gunakan sehingga kita mendapatkan makna hasil penelitian yang sangat baik. Kedua, batas waktu untuk menyelesaikan penelitian. Faktor waktu juga perlu diperhatikan. Suatu penelitian akan banyak memakan waktu jika aspek-aspek bersangkut paut dengan topiknya. Semakin banyak aspek bersangkut paut, maka akan mempengaruhi kita dalam melakukan pengumpulan data, analisis, sampai perumusan hasil akhirnya. Nah, ini juga menjadi pertimbangan kita dalam melakukan pengumpulan data. Ketiga, sponsor atau konsultan. Dari suatu penelitian, kadangkala kita membutuhkan orang yang mau mendukung kita ketika kita membutuhkan. Misalnya kita kekurangan data nih, kita minta tolong ke sponsor yang memang mau membantu kita dalam melakukan penelitian. Keempat, kerjasama dengan pihak lain. Suatu topik yang diajukan mungkin juga mengandung unsur bersifat tidak kerjasama. Misalnya penelitian bertemakan moralitas, perbandingan kebaikan beberapa lembaga satu dengan lembaga lainnya. Nah, di sini peneliti hanya dianggap sebagai detektif yang hanya mencari kecurangan, kesalahan dari lembaga tersebut. Oleh karena itu, memperoleh kerjasama dengan pihak lain sangat diperlukan dalam penelitian untuk mempermudah kita dalam mendapatkan data yang kita butuhkan. Kedua, data dari topik mudah didapatkan. Data itu sangat penting dalam mengembangkan penelitian. Dalam pemilihan topik ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam pengumpulan data. Pertama, apakah sumber data yang kita butuhkan tersedia cukup dan mudah didapatkan? Kedua, apakah teknik pengumpulan data atau informasi cukup dikuasai sehingga menjamin untuk dapat menangkap informasi. Ketiga, apakah tidak ada faktor pribadi atau faktor luar yang akan menjadi kendala kita dalam melakukan pengumpulan data dalam penelitian. Ketiga, topik cukup penting untuk diteliti. Dalam hal ini ada beberapa hal yang
perlu dipertimbangkan dalam pemilihan topik. Pertama, sumbangan hasil penelitian terhadap minat akademik dan minat masyarakat. Si peneliti ini harus mengetahui apa sih yang menjadi minat masyarakat atau minat akademik adalah timbal baliknya. Misalnya kita meneliti permasalahan ini, nah si peneliti ini memberikan solusi untuk kedepannya lebih baik dalam bidang, misalnya bidang akademik. Nah, kedua, pengulangan topik yang tidak duplikasi. Maksudnya di sini kita ingin meneliti tentang topik ini nih, tapi topik ini sudah ada sebelumnya. Maksudnya kita mengembangkan lagi apa yang kurang dari penelitian sebelumnya, kita kembangkan. Ini loh penelitian saya, ini loh yang saya kembangkan, bukan menjiplak hasil penelitian orang. Nah, dan ketiga, mengikuti zaman. Jangan dari zaman ke zaman topik itu aja ya, kan kita juga bosan kan. Nah, bagaimana cara kita mengikuti zaman? Misalnya sekarang zaman kuliah online, belajar online. Nah, kita bisa mengambil judul misalnya pengaruh pembelajaran online terhadap hasil belajar siswa. Jelas di sini peneliti sudah mengetahui permasalahannya apa, kenapa ia mau meneliti tentang ini. Jelas itu kan merupakan topik terbaru dan terupdate lah untuk saat ini. Keempat, menarik untuk diteliti. Faktor tersebut adalah minat dan semangat kita. Karena kita yang akan melakukan penelitian bukan gara-gara kita ngikutin teman, jadi kita kayak ikut-ikutan. Nah, dari minat dan semangat kita akan mendorong kita lebih penasaran untuk mencari kebenarannya tentang topik penelitian yang ingin kita teliti sebelumnya. Oleh karena itu, dalam memilih topik, milikilah kesediaan untuk bekerja tanpa berprasangka, tidak peduli apakah kenyataan yang diperoleh bertentangan dengan pendapat pribadi. Tips untuk memilih topik penelitian. Pertama, topik penelitian harus sesuai dengan kemauan dirimu sendiri. Jangan mengikuti orang lain, karena yang akan melakukan penelitian itu dirimu sendiri, bukan orang lain. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, malah mendapatkan kesulitan jika kamu mengikuti orang lain. Kedua, perbanyak literasi. Literasi ini, makin banyak buku bacaan yang kita baca, maka makin banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Seperti kata pepatah, buku adalah jendela dunia. Ketiga, topik penelitian bisa didapatkan dari mana saja termasuk situs berita. Berarti kita bisa mengambil judul atau topik penelitian kita, misalnya di berita ada menjelaskan tentang K13 atau penerapan sistem zonasi. Itu bisa menjadi judul topik penelitian kita yang tentunya kita sudah mengetahui permasalahannya dalam penerapan K13 atau sistem zonasi sekarang. Selanjutnya, diskusi dengan teman. Diskusi ini akan membantu kita untuk menjadi pertimbangan apa yang kurang dari penelitian kita, apa yang harus ditambah. Selanjutnya, motivasi dari dalam diri sendiri ataupun orang lain. Di sini bisa dari orang tua, sahabat, orang terdekat kita yang bisa menyemangati kita agar penelitian kita cepat selesai. Terus, pendekatan kepada dosen, apa yang menjadi permasalahan kita dalam penelitian bisa kita diskusikan sehingga mempermudah kita dalam menyelesaikan penelitian kita. Selanjutnya, mengembangkan hasil penelitian dari jurnal tetapi bukan plagiasi. Maksudnya kita mengembangkan apa yang kurang dari penelitian sebelumnya, kita kembangkan sama kita agar tidak apa-apa sama judulnya, tapi ada perubahan dari penelitian sebelumnya. Misalnya di jurnal ini ada kekurangannya. Nah, disitulah kita kembangkan oleh kita. Ini loh letak perbedaan penelitian saya. Selanjutnya yaitu berdoa. Usaha tanpa doa nggak mungkin akan berjalan. Begitupun sebaliknya. Selalu libatkan Allah dalam setiap apa yang kita lakukan di dunia ini. Mungkin itu saja tips dari saya. Semoga bermanfaat. Mungkin sekian dari materi saya. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.